dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Pabaton tanggal 9 Agustus 2020 dengan tema ibadah minggu ini kekuatan kasih karunia Allah yang diambil dari 2 Korintus 1 ayat 12. Saya akan membacakan beberapa pengumuman, yaitu jam doa hari Rabu sudah dimulai di gedung gereja pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat dipersilakan untuk menghadirinya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, Kami Terima. Tema kita pada minggu ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah online ya Bapak, meskipun kami dari rumah masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan boleh berkati setiap keluarga yang beribadah pada hari ini ya Bapak, kiranya Roh Kudus-Mu sendiri juga yang akan turun di tengah-tengah keluarga di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan angkat satu pujian dari nyanyian pujian nomor 151, Pimpin Aku Allah Bapa, bait 1 dan 3. Berkasa, tangan
angkat kembali satu pujian sujud di altarnya. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan pelayanan kami. Engkau senantiasa memberikan kemampuan kami untuk menghadapi segala persoalan yang Tuhan izinkan, sehingga Engkau merubah kehidupan kami menjadi hidup yang baru bersama-sama dengan Engkau. Pembentukan kuasa Roh Kudus sungguh kami rasakan, sehingga saat ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu untuk bersyukur atas apa yang sudah Tuhan buat. Kenikmatan di dalam kami beribadah, oleh karena stabilitas nasional yang sungguh kami rasakan atas kepemimpinan Presiden Jokowi, demikian juga para pejabat-pejabat yang lain. Tetapi di luar sana ataupun di daerah-daerah yang lain masih ada ketidakmampuan orang-orang percaya kepadamu untuk beribadah dan menikmati kebebasan seperti yang kami ada di sini. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau pun hadir di sana. Engkau tidak akan berkurang sedikitpun kuasa-Mu. Walaupun mereka tertekan atau mereka kurang bebas di dalam memuji Engkau, tetapi kebesaran-Mu senantiasa mengingatkan mereka bahwa Engkau ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus, Engkau sungguh indah di dalam rencana-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, apa yang sudah Tuhan izinkan untuk pendeta kasta melayani dan mengembalakan gereja Baptis Babaton yang sudah memulai dengan penginjilan, banyak jiwa yang menunggu, banyak jiwa yang saat ini belum bergabung dengan kami. Tuhan, berikan kemampuan kami setiap jemaat untuk ambil bagian di dalam pelayanan penginjilan ini. Yang belum percaya, biarkan mereka percaya. Yang sudah percaya, biarkan mereka memperkuat diri di dalam iman, menjadi satu persekutuan yang utuh di dalam gereja ini, sehingga pertumbuhan gereja ini semakin hari semakin nyata. Karena persekutuan ini merupakan salah satu tulang punggung dalam kehidupan kami bergereja. Bapak, kami juga berdoa untuk organisasi-organisasi yang lain. Kiranya Tuhan berkati setiap perancang yang sudah merencanakan pelayanannya pada tahun ini. Walaupun kami harus menghadapi pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami dan memberikan sukacita di dalam setiap langkah kami.
Apa yang bisa kami lakukan, itu yang kami lakukan, menyampaikan firman Bapak. Kami juga menyerahkan juga komunitas baptis Indonesia di dalam PGBI yang senantiasa menghimpun orang-orang baptis untuk berkomunikasi satu sama lain, memberikan informasi dan menguatkan juga berdoa. Oleh karena itu ya Bapak, semua lembaga-lembaga baptis yang sudah Tuhan pakai, kiranya Tuhan akan berkati para pemimpin, para karyawan ataupun orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan ini. Bapak, kami juga menyerahkan sekolah minggu kalau hari esok, minggu besok sudah dimulai di kelas dewasa dan mungkin kelas-kelas yang lain. Sungguh ini merupakan satu kerinduan kami ya Bapak. Setelah sekian lama kami tidak belajar firman dan Engkau senantiasa memberikan kerinduan kami satu sama lain, sehingga kami dapat belajar firman lebih lagi dan lebih mengenal Engkau. Bapak, semuanya itu kami rasakan karena kami saling merindukan satu sama lain. Demikian juga kami terus menyerahkan BPW Tanjung Murawa atas kepemimpinan Bapak Usman. Sungguh luar biasa perkembangan yang kami ikuti, sekolah minggu yang senantiasa menunjukkan satu kuantitas. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah kualitas juga akan mengiringi, sehingga anak-anak yang saat ini rajin sekolah minggu akan menjadikan satu jemaat yang setia. Kerinduan BPW Tanjung Murawa untuk memiliki gedung yang layak tentu menjadikan satu beban kami. Oleh karena itu ya Bapak, Engkau akan buka setiap hati untuk dapat ambil bagian di dalam pembangunan. Kami percaya atas pengembalaan Bapak Usman, Engkau akan memberikan sinergi dengan para pelayan-pelayan yang lain. Bapak Surgawi, kami juga terus menyerahkan seluruh anggota jemaat baptis yang saat ini belum bisa bersama-sama kami untuk ibadah. Kiranya Tuhan akan hadir berikan sukacita sebagaimana Engkau berikan kami sukacita di sini, sehingga sukacita kami senantiasa penuh oleh karena kehadiran Tuhan pada saat-saat kami memerlukan Engkau. Bapak, pada akhirnya kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya doa yang kami naikkan Kau dengar, firman yang kami dengar akan menumbuhkan iman kami, serta puji-pujian senantiasa menjadikan satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Inilah doa singkat dan kurang sempurna ini Tuhan, yang kami serahkan hanya ke dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa mengumpulkan persembahan secara pribadi dan juga mengirimkannya ke nomor rekening yang sudah tersedia. Panggilan memberi diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita akan mengangkat satu pujian, besarkan nama Tuhan. Disampaikan oleh Pendeta Muda Kastasi Tepu. Namun sebelumnya kita akan angkat kembali satu pujian, Ku Percaya Janjimu.
Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi bagian kekal yang tidak bisa diambil oleh apapun dari dunia ini Tuhan. Dan kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dinyatakan lewat setiap kami di tempat ini. Hati kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Salam. Puji Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan jemaat untuk kami melayani di tempat ini. Kami sebenarnya melayani di tempat ini bukan karena kemampuan kapasitas kami, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kami hanya belajar taat sama Tuhan, karena bukan kita yang mengubah, bukan kita yang membuat kebangunan rohani, tetapi Tuhan yang buat kebangunan rohani. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat jemaat sekalian yang sudah menyambut kami dengan hangat. Kami merasa betah di sini, dan kami juga merasakan jemaat itu haus dan lapar akan kebenaran, akan kasih Tuhan. Dan biarlah hati yang haus dan lapar terus terpelihara dalam setiap hati kita. Amin. Karena lewat itulah Tuhan akan menyatakan karyanya yang besar. Kami percaya bahwa Tuhan sedang membangkitkan kuasanya, pekerjaannya yang besar lewat gereja ini. Nggak ada amin ya? Nggak ada amin? Amin, puji Tuhan ya. Saya sangat merasakan dan sangat yakin gereja Pembatuan akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena ada potensi yang Tuhan memang sudah kerjakan di gereja ini. Kita hanya taat, maka Tuhan akan bekerja lewat hidup kita. Amin. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin selamat merdeka ya. Merdeka. Iya. Kita masuk ke bulan Agustus, bulan memperingati hari kemerdekaan. Tapi secara de jure Indonesia memang sudah merdeka, tetapi secara de facto, apakah benar Indonesia sudah merdeka? Masih banyak orang yang hidup di bawah di bawah narkoba ya, di bawah pengaruh narkoba. Masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masih banyak orang yang hidupnya diperbudak. Khususnya kalau saat ini diperbudak oleh internet, ya kan? Diperbudak oleh mamon dan lain sebagainya. Jadi secara de facto sebenarnya Indonesia belum merdeka. Tapi hari ini saya punya kabar buat jemaat Gereja Baptis Pembatuan, bahwa di dalam Yesus kita menemukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Bahwa di dalam Yesus, bahwa hanya di dalam Yesus kita menemukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Lewat apa? Karena hanya Yesus yang memberikan kita kasih karunia. Hanya Yesus yang menganugerahkan keselamatan dengan cuma-cuma. Bukan dengan perbuatan kita, bukan dengan usaha kita, tetapi pemberian Allah. Tapi kalau agama, kalau Bapak Ibu perhatikan agama tidak mengajarkan demikian. Makanya agama tidak menyelamatkan. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Agama menawarkan kalau kamu taat, kamu akan menerima yang baik. Kalau kamu setia, kamu akan diselamatkan. Tapi kalau kamu gak setia, kalau kamu gak ditaat, hati-hati, kamu kena hukum, kena ajab kubur. Betul? Tetapi kasih karunia tidak menawarkan demikian. Kasih karunia menganugerahkan kepada kita segala yang baik, menganugerahkan buat saudara yang percaya keselamatan. Dan keselamatan itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain di luar sana, tetapi karena Allah murni mengasihi kita. Katakan kepada samping, kiri dan kananmu, Tuhan mengasihimu. Iya, kompak sekali ya Pak Hulman dengan Ibu ya. Tuhan mengasihimu, aku juga mengasihi, gitu ya. Puji Tuhan ya. Banyak orang Kristen salah mengerti dengan kasih karunia. Pak, jangan sering-sering dong ngomong soal kasih karunia. Nanti orang seenak-enaknya berbuat dosa, seenak-enaknya hidup dalam dosa. Apakah benar demikian? Hari ini saudara akan menerima jawabannya lewat kebenaran firman Tuhan. Kasih karunia Allah adalah kekuatan
Allah untuk kita menyentuh yang namanya kekudusan. Kita bisa hidup kudus kalau kita menerima kasih karunia Allah. Kita tidak bisa kudus dengan usaha dan perbuatan kita. Saudara dan saya dikuduskan karena Allah menganugerahkan kekudusan itu bagi saudara dan saya. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia menanggung kutuk dosa, pelanggaran dan hukuman bagi kita. Dosa kita yang dulu, sekarang dan yang akan datang. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dibenarkan. Hari ini sadarkah saudara, waktu saudara percaya Yesus, saudara adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kasih karunia membawa kita kepada kekudusan. Kasih karunia menguduskan saudara dan saya, melayakkan saudara dan saya sebagai pewaris kerajaan sorga, sebagai orang-orang yang akan menerima janji-janji Allah. Tanpa kasih karunia tidak seorang pun bisa kudus. Tanpa kasih karunia tidak seorang pun di antara kita yang akan menang terhadap dosa. Karena Efesus 2 ayat 8 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan karena usaha dan perbuatanmu, tetapi pemberian Allah. Ya. Jadi kita hanya bisa menang terhadap dosa, kita hanya bisa merdeka terhadap dosa kalau kita menerima kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang salah mengerti dengan kasih karunia. Tapi hari ini saudara saya akan menerima kebenaran yang sesungguhnya. Kita buka dalam Roma 6 ayat 14. Saya bacakan saja buat Bapak Ibu. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Saudara dan saya memang masih berdosa, masih berbuat dosa. Tetapi waktu saudara dan saya menerima kasih karunia Allah, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dosa tidak lagi mengontrol hidup saudara dan saya, tetapi kasih karunia yang mengontrol hidup kita. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Hukum Taurat menuntut perbuatan, tetapi kasih karunia menuntut apa? Iman. Makanya hukum Taurat selalu bicara jangan. Tapi kasih karunia berkata berbeda. Ya. Kabar baik bagi kita pagi hari ini bahwa di dalam kasih karunia kita beroleh kemerdekaan terhadap dosa. Roma 11 ayat 6 saya bacakan, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi kasih karunia di sini berkaitan dengan iman, tetapi hukum Taurat berkaitan dengan perbuatan. Dua hal yang bertolak belakang. Kasih karunia memberi hidup, tetapi hukum Taurat mematikan. Karena orang akan letih, nggak bisa memenuhi hukum Taurat. Udah lakuin 3, tapi 4 kecolongan. Lakuin 6, 2 kecolongan. Jadi nggak bisa sempurna. Nggak ada orang yang sempurna bisa melakukan hukum Taurat, memenuhi hukum Taurat dalam hidupnya. Karena itu hukum Taurat mematikan, tetapi kasih karunia apa? Memberi hidup buat saudara dan saya. Dalam Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa kasih karunia itu lebih utama daripada hukum Taurat. Karena kasih karunia Allah sendiri datang ke dunia untuk memberikan kepada saudara dan saya. Tetapi hukum Taurat diberikan melalui siapa? Dititipkan lewat siapa? Musa. Karena hukum Taurat itu tidak lebih penting dari kasih karunia. Memang lewat hukum Taurat kita bisa melihat diri kita. Oh iya, ternyata saya manusia yang berdosa. Saya butuh kasih karunia. Tetapi yang lebih utama dari hukum Taurat adalah kasih karunia. Karena itu Yesus sendiri datang menyampaikannya buat kita. Tapi kalau hukum Taurat dititipkan pakai kurir,
Kalau sekarang pakai Gojek ya, karena nggak terlalu penting. Tapi sesuatu yang penting akan disampaikan oleh orang yang berkaitan kepada orang yang mau diberi, karena begitu penting. Makanya di bulan-bulan ini, kalau saudara mengikuti renungan pagi, khotbah-khotbah, semuanya akan berkaitan dengan kasih karunia. Apapun yang terjadi, saya akan menyampaikan firman kasih karunia. Karena itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Yes. Makanya Bapak Ibu dorong anak-anak, suami, istri untuk ikutin firman Tuhan. Baik online, baik ibadah di tempat ini, baik juga renungan pagi. Karena saya sangat yakin sekali, hanya kasih karunia yang bisa membangkitkan kita dari dosa-dosa kita, membangkitkan kita dari kejenuhan kita, membangkitkan kita dari kebiasaan buruk. Di situ kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Hukum Taurat menuntut kebenaran, makanya berbunyi jangan ya. Tapi akhirnya hukum Taurat, waktu orang bisa melakukan hukum Taurat, membuat dia sombong, lalu menghakimi orang lain. Nih, saya lebih rohani daripada kamu. Waktu dia nggak lebih bisa taat daripada, waktu saya nggak lebih bisa taat dari Pak Joni, saya minder. Lalu saya membangun kemunafikan supaya orang bisa lihat saya lebih baik dari Pak Joni. Artinya, kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, maju mundur kena. Maju dosa, mundur juga dosa. Kanan kiri oke, kemana-mana dosa. Artinya, waktu kita hidup di bawah hukum Taurat, kita akan selalu dikuasai oleh dosa. Makanya orang yang hidup di bawah hukum Taurat tidak ada damai dalam hidupnya. Hanya omongan saja damai, tetapi sesungguhnya tidak ada damai. Karena di dalamnya ada kemunafikan dan kesombongan yang akhirnya menjudge orang lain, menghakimi orang lain, atau membangun kemunafikan. Tapi beda, di gereja ini semua itu tidak akan ada. Amin. Karena di gereja ini semuanya digerakkan oleh kasih karunia Allah, tidak digerakkan lagi oleh hukum Taurat. Ada amin? Puji Tuhan. Kenapa hukum Taurat ya begitu tidak lebih penting dari kasih karunia? Karena hukum Taurat itu menuntut ya, kasih karunia itu menyediakan. Kasih karunia hukum Taurat itu menuntut kebenaran lewat saudara dan saya, tetapi kasih karunia menganugerahkan kebenaran. Bisa mengerti? Bisa menangkap? Kasih karunia memberikan kita kebenaran. Hukum Taurat berbicara, aku akan membalaskan dosamu sampai keturunan yang ketiga dan yang keempat. Tetapi kasih karunia berkata, aku tidak mengingat-ingat lagi dosa dan pelanggaranmu. Saudara mau pilih yang mana? Hukum Taurat supaya Tuhan ingat-ingat dosa kita? Tentu kita semua memilih kasih karunia. Amin. Karena kasih karunia berkata, aku tidak mengingat-ingat lagi pelanggaranmu. Pelanggaran kita yang dulu, dosa-dosa kita yang dulu, yang pernah kita merasa benci dengan diri kita sendiri karena dosa-dosa kita. Semuanya itu Tuhan sudah lupakan. Karena Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Karena Tuhan memberikan kebenarannya buat saudara dan saya. Kenapa? Karena sesuatu yang besar Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Waktu dia mati di atas kayu salib, dosa, kutuk, penyakit, pelanggaran, hukuman kita ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya bebas dari hukuman dosa. Bahkan Tuhan menyediakan segala yang baik buat kita. Kemuliaan, kesembuhan, kehormatan, berkat-berkat, semua yang baik sudah disediakan buat saudara dan saya. Karena itu orang yang hidup dalam kasih karunia bukan lagi hidup mengejar supaya dia diperkenankan Tuhan, supaya dia dilayakkan Tuhan. Tetapi orang yang hidup dalam kasih karunia, kenapa kamu rajin ibadah? Kenapa kamu memberi? Kenapa kamu berdoa? Tidak lagi supaya saya diselamatkan, supaya saya dilayakkan menerima berkat. Tidak. Tetapi semuanya itu menjadi alasan buat kita. Kenapa? Sebagai ungkapan syukur. Ada amin? Sebagai ungkapan syukur karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib.
Waktu kita melayani sebagai ungkapan syukur, waktu kita memberi sebagai ungkapan syukur, waktu kita mengasihi dengan ungkapan syukur, disitulah kita menemukan yang namanya ketulusan, kemurnian. Ketika saudara memiliki kemurnian, maka segala yang baik akan mengikuti saudara. Emas yang murni dicari orang, betul? Begitu juga, kita tidak perlu lagi mengejar berkat. Kita tidak perlu lagi mengejar yang namanya kesehatan. Kita tidak perlu lagi mengejar yang namanya kehormatan. Kita tidak perlu lagi mengejar yang namanya harta. Karena semuanya itu akan mengikuti orang-orang yang hidup dalam tulus, ikhlas, dan murni di hadapan Tuhan. Ada amin? Wow, luar biasa. Itulah kasih karunia Allah. Kita akan menerima semua yang baik yang Tuhan sediakan di atas kayu salib. Ia dipermalukan supaya kita dipermuliakan. Ia dihina supaya kita dilayakkan. Ia menanggung segala dosa-dosa kita supaya kita dibenarkan. Jadi kalau kita menyadari apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, apakah membuat kita hidup seenak-enaknya? Apakah membuat kita mudah berbuat dosa? Kalau kita tahu yang mengasihi kita itu adalah pribadi yang begitu luar biasa, memberikan segala-galanya, seharusnya tidak membuat kita gampang hidup berbuat dosa. Malahan kita semakin semangat untuk melakukan apa yang baik yang Yesus mau dalam hidup kita. Karena prinsipnya seperti ini. Kalau saya percaya sesuatu yang benar, maka saya akan melakukan yang benar. Betul? Kalau akarnya baik, maka buahnya juga baik. Kalau saudara percaya bahwa Yesus sudah membenarkan saudara, maka yang saudara akan lakukan apa? Kebaikan, kebenaran. Saudara mau nggak lihat istri saudara, suami saudara, anak saudara membuahkan kebaikan, membuahkan kasih? Mau? Rahasianya sudah tahu belum? Hiduplah di dalam kasih karunia. Waktu kita hidup dalam kasih karunia, kita akan menerima kekuatan yang besar, kekuatan yang berlimpah-limpah untuk kita melakukan segala yang baik yang Tuhan inginkan. Sama seperti cerita yang akan kita saksikan bersama-sama, yaitu perempuan yang berzina. Sebelum kita ke nas yang kita baca tadi, saya ingin bawa kita ke Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nanti saja di rumah dibaca karena ini agak panjang. Di situ diceritakan bagaimana seorang perempuan yang kedapatan berzina, lalu ia diperhadapkan di muka umum dan Yesus ada di situ. Lalu dia bilang, "Guru, ini perempuan ini telah berbuat zina. Apa yang harus kita lakukan?" Mereka udah siap-siap megang batu ya, mau merajam perempuan itu dengan batu. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus maju ke depan, lalu dia menulis di tanah dengan jarinya. Kok apa maksudnya? Kok nulis-nulis di tanah gitu ya? Pernah nggak tahu kenapa Yesus nulis tanah? Saya yakin ada sesuatu yang Yesus mau sampaikan. Sesungguhnya waktu dia menulis di tanah, karena di tanah Israel itu adalah tanah yang berbatu-batu, beda dengan tanahnya Pak Baton ya. Waktu dia menulis di tanah, ada sesuatu cerita lain yang sedang disampaikan oleh Yesus. Peristiwa apa? Menulis dengan jari di batu. Peristiwa apa? Peristiwa Tuhan Allah menulis apa? Hukum Taurat di batu. Betul? Waktu tulis-tulis di batu, lalu ditanya lagi, karena orang Farisi itu, orang-orang pada waktu itu kepingin ngerajam perempuan ini, ngerasa dirinya benar. Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk orang ini? Lalu Yesus bangkit. Apa yang Yesus katakan di sana? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tapi masih bertanya ya. Lalu maju Yesus, lalu menulis lagi di tanah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu persatu orang-orang pada waktu itu meninggalkan perempuan itu. Ini istriku lagi masak, aku mau makan dulu ya. Ini batu titip sama kamu. Ya kira-kira begitulah ya. Akhirnya tidak ada yang merajam perempuan itu dengan batu.
Karena apa? Karena Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa lewat hukum Taurat nggak ada orang yang layak, nggak ada orang yang pantas, nggak ada orang yang benar. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Setelah orang-orang sadap udah pada pulang, apa yang terjadi? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, ayat yang 10, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Lalu jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kata "aku pun tidak menghukum engkau" adalah kasih karunia bagi perempuan yang berdosa itu. Seharusnya perempuan yang berdosa ini dirajam dengan batu. Tetapi lewat Yesus, perempuan ini memperoleh kasih karunia. Inilah perkataan kasih karunia, yaitu "aku pun tidak menghukum engkau." Lalu perempuan itu disuruh pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Berbeda dengan agama, berbeda dengan dunia ini. Dunia ini berkata, "Pergi dan jangan berbuat dosa lagi supaya aku tidak menghukum kamu." Betul? Tapi Yesus berbeda. Waktu orang pergi dan tidak berbuat dosa lagi, emang dia akan jadi orang yang lebih baik? Justru waktu orang lebih kekeh untuk tidak berbuat dosa lagi, makin banyak dosanya. Karena hukum Taurat tidak pernah membuat orang menjadi benar. Bukannya berhenti berbuat dosa, malahan membuat dosa makin banyak. Makanya kita bersyukur kita menemukan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memerdekakan kita dari segala dosa-dosa. "Aku pun tidak akan menghukum engkau." Adalah sesuatu yang tidak layak perempuan ini terima, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, perempuan ini tidak jadi dihukum. Apakah saudara bisa lihat di ayat ini, perempuan ini berkata, "Yes, aku bebas. Aku akan bebas melakukan dosa." Ada nggak perempuan ini berkata seperti itu? Nggak ada. Bahkan kalau kita lihat di peristiwa lain, perempuan ini ada di bawah kaki Yesus bersama dengan ibu Yesus, bersama dengan Yohanes. Kasih karunia Allah memampukan dia setia kepada Yesus meskipun Yesus disalib. Kasih karunia Allah akan memampukan saudara dengan saya setia kepada Tuhan meskipun situasi buruk. Itulah dahsyatnya kasih karunia. Waktu Yesus disalib, di bawah kaki salib Yesus itu siapa? Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Yohanes. Karena apa? Karena mereka telah mengalami kasih karunia. Yohanes adalah murid yang juga kental dengan kasih karunia. Kenapa perempuan ini bertahan? Karena dia telah mengalami kasih karunia. Karena dia telah experience ya, grace dalam hidupnya. Kita juga melihat di kisah lain, ya, cerita selanjutnya, ya, banyak orang menganalogikan bahwa perempuan yang berzina ini adalah perempuan yang juga mengurapi Yesus, yang tadi natsnya kita baca, yaitu di mana tadi? Di kitab Lukas, ya, Lukas 7, ya. Kita bisa melihat bagaimana perempuan yang berdosa mengurapi Yesus. Waktu itu Yesus ada di rumah Simon, orang Farisi, bukan Simon murid Yesus ya. Simon di rumah orang Farisi. Lalu Yesus di situ duduk makan, lalu perempuan berdosa itu datang. Ia membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan mengelapnya dengan rambutnya, menyekanya dengan rambutnya. Setelah itu apa? Setelah menyekanya dengan rambutnya, ia mencium lalu meminyaki dengan minyak yang wangi. Lalu di situ berkata ya dalam hati Simon, waduh, kalau dia ini nabi, tentu ia tahu siapa orang yang sedang melayani dia. Waktu Simon berpikir seperti itu, Simon bilang,
Tuhan bilang ke Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Apa Tuhan? Lalu Yesus bilang, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu Simon. Lewat peristiwa ini, Tuhan Yesus menyampaikan satu hal yang berharga buat Simon. Ya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada murid itu, dosamu telah diampuni. Lewat kisah ini menarik sekali Bapak Ibu. Lewat kisah ini Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang penting buat Simon orang Farisi. Simon, kamu tahu kenapa perempuan ini melakukan seperti ini? Aku datang ke rumahmu, engkau tidak memeluk aku, tetapi perempuan ini datang kepadaku, ia mencium kakiku. Simon, aku datang ke rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku dengan air, tetapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air matanya. Engkau tidak memberikan aku minyak di kepalaku, tetapi perempuan ini meminyaki kakiku. Simon, kau tahu kenapa? Karena perempuan ini dosanya yang banyak sudah diampuni. Simon, kau tahu kenapa engkau tidak melakukan ini kepadaku? Karena engkau merasa dosamu sedikit, makanya engkau tidak melakukan itu kepadaku. Artinya, orang yang mendapatkan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam hidupnya, ia justru memiliki kekuatan untuk melakukan lebih untuk Tuhan. Apakah saudara mendapatkan sesuatu yang luar biasa? Wow. Orang yang sungguh-sungguh mendapatkan kasih karunia dalam hidupnya justru memiliki kekuatan untuk bangkit melakukan sesuatu yang baik. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar hari ini. Mari kejar kasih karunia Allah. Dalam kasih karunia Allah kita akan menemukan perkenanan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Lewat kasih karunia Allah kita akan menemukan kekuatan untuk bangkit dari dosa-dosa dan kebiasaan buruk dalam kehidupan kita. Maka pagi hari ini adalah kesempatan yang indah untuk menyadari betapa besar kasih karunia Allah dalam hidup kita. Setiap hari Bapak Ibu bangun, katakan, Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau telah menanggung kutuk dosa pelanggaranku di atas kayu salib. Aku percaya hari ini segala yang baik, segala yang mulia Tuhan sediakan dalam hidupku. Amin. Yohanes itu, kalau Bapak Ibu baca kitab Yohanes 5 kali, Yohanes berkata, aku adalah murid yang dikasih oleh Tuhan. Artinya Yohanes mau mengingatkan dirinya, mau menyadarkan dirinya, mau mengubah alam bawah sadarnya bahwa ia adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Mulai sekarang sering-seringlah datang ke kaca, lalu di hadapan kaca katakan, akulah anak yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Waktu saudara berbicara kepada anak saudara, kepada istri saudara, kepada suami saudara, sering-sering ucapan, kau adalah suamiku yang dikasih oleh Tuhan, kau adalah istriku yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita semua melimpah dalam kasih karunia Allah. Amin. Yuk kita katakan sama-sama, saya adalah orang yang paling disayang Tuhan. Yes, benar. Kalau Tuhan gak sayang sama Bapak Ibu, saudara dan saya, Ia gak mungkin merelakan anaknya di atas kayu salib. Kita harus mengubah alam bawah sadar kita. Karena kita manusia selalu berfokus kepada perbuatan. Karena sejak kita dari kecil, orang tua mendidik kita, kalau kamu lakukan ini, kamu nanti papa beliin sepeda. Kalau kamu gak lakukan ini, papa kurung kamu. Betul gak? Sehingga mindset kita tertanam seperti itu. Tapi hari ini saudara dan saya menerima pemulihan lewat kebenaran firman Tuhan. Saya adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Siapa saudara? Amin. Puji Tuhan. Efeknya apa? Efeknya kita hidup dalam kebenaran.
Kita tidak betah dengan dosa. Kita tidak betah yang namanya segala sesuatu yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Karena kasih karunia akan membawa kita kepada kebenaran. Saudara, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima dan sadarilah kasih karunia yang besar, bahwa saudara sudah diampuni. Ia merelakan segala sesuatu buat kita. Dan waktu saudara menerima kasih karunia-Nya, saudara juga menerima kekuatan yang besar untuk bangkit dari kebiasaan buruk. Kita akan menerima kekuatan yang besar untuk bangkit dari dosa-dosa kita. Kita akan memiliki hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ketulusan dan keikhlasan akan lahir dalam kehidupan kita. Di situ kita akan menemukan kedamaian, sukacita yang sesungguhnya. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan. Betapa Engkau sayang kepada kami, Bapa. Engkau merelakan anak-Mu di atas kayu salib, menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kami. Seharusnya kami layak dihukum, layak dibinasakan, tetapi kasih karunia-Mu menguduskan kami, melayakkan kami. Mulai hari ini Tuhan, tidak ada seorang pun jemaat di tempat ini diperbudak oleh kuasa dosa. Tapi biar semuanya hidup dalam kasih karunia. Kami akan melihat kebaikan, kesetiaan, ketulusan, keikhlasan akan terus bangkit di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini. Lahir damai sejahtera, lahir sukacita, lahir gairah, semangat untuk bergiat memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Terpujilah Engkau Yesus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, buat sepanjang minggu ini, ketika jemaat-Mu beraktivitas baik di kantor, baik di jalan, baik di rumah, dimanapun berada, perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna atas keluarga gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Jauh dari segala sakit penyakit, jauh dari segala kecelakaan, jauh dari segala kuman, virus penyakit. Perlindungan-Mu Tuhan sempurna atas jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau ada yang berbeban berat Tuhan, biar kelegaan, penghiburan dari Tuhan turun atas segenap jemaat. Yang semangat biar bertambah semangat, yang letih lesu dikuatkan. Baik juga jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Kasih karunia-Mu biar mereka rasakan bekerja dengan dahsyat yang luar biasa. Kami yakin dalam kasih karunia akan terus terjadi pemulihan, kemenangan lewat keluarga kami, lewat gereja ini Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Haleluya Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan mengasihi Engkau. Tuhan senang dengan setiap ketulusan dan kesungguhan-Mu. Tuhan menyediakan segala yang baik bagimu. Karena itu arahkan hatimu, pandang Tuhan Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah, sukacita damai sejahtera dari surga melingkupi engkau, memenuhi hatimu, menyinari engkau dengan wajah-Mu. Roh Kudus-Nya menuntun, membimbing, memampukan engkau menghadapi segala sesuatu. Engkau akan berjalan dalam kemenangan. Engkau akan berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Engkau akan melihat rencana yang baik dan luar biasa terjadi dalam hidup. Karena kasih karunia Allah sudah dicurahkan atas kehidupanmu. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nama Tuhan Yesus.